Perkenalkan, nama saya Alfianur Rahmat, NIM 1821486, kelas 5C, program studi pendidikan matematika, IWET, pendidikan SD Negeri 7 Gedong, SMP Negeri 2 Puring, SMA Negeri 1 Klirong, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dan moto hidup saya adalah menjadi lebih baik dari hari kemarin. Di sini saya akan mempresentasikan materi geometri. Kompetensi dasar menjelaskan konsep jarak antar titik garis dan bidang, sudut antar garis dan bidang. Standar kompetensi memahami konsep jarak dan sudut antar titik garis dan bidang. Pengertian titik garis dan bidang. Titik. Suatu titik ditentukan oleh letaknya dan tidak mempunyai besaran. Sebuah titik dilukiskan dengan nokta dan biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C. Garis. Garis merupakan himpunan titik-titik tidak terbatas banyaknya. Garis dinotasikan dengan huruf kecil seperti A, B, dan C. Contohnya sebagai berikut. Bidang. Bidang adalah permukaan datar yang mempunyai bentuk dua dimensi sehingga dapat diukur panjang dan lebarnya. Bidang merupakan perluasan dari garis-garis yang terhubung menjadi satu permukaan datar. Biasanya dilambangkan dengan alfa, beta, dan gamma. Contohnya sebagai berikut. Jarak antar titik. Perhatikan gambar berikut. Misalkan saya mempunyai sebuah kubus, kemudian saya beri nama A, B, C, D, E, F, G, H, dan mana yang dinamakan jarak? A ke F, A ke B, dan B ke F. Itu yang dinamakan jarak. Maka kita dapat definisikan jarak antar titik adalah panjang garis yang menghubungkan titik satu dengan yang lain. Jarak antara titik dan garis. Perhatikan gambar berikut. Saya mempunyai sebuah kubus, kemudian saya beri nama A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian saya mempunyai titik di antara titik A dan B. Kita namai titik itu L. Kemudian saya juga mempunyai garis IJ. Mana yang digunakan ke jarak atau garis yang ditarik ke titik K, dan tegak lurus atau garis yang ditarik ke titik C, atau garis yang ditarik ke titik E. Jawabannya adalah garis yang ditarik L ke K. Maka kita definisikan jarak antara titik dan garis adalah panjang garis terdekat yang menghubungkan titik dan garis. Jarak antara titik dan bidang. Perhatikan gambar berikut. Saya mempunyai kubus. Kita beri nama, dan saya mempunyai titik, dan kita tarik garis ke I, ke C, dan ke K. Dan mana yang dinamakan jarak? Ya, garis yang ditarik ke I. Maka kita definisikan jarak antara bidang dan titik adalah
panjang garis terdekat yang menghubungkan titik dan bidang tersebut. Dan bagaimana cara menghitung jarak di atas? Menggunakan rumus. Mari kita cari rumus tersebut. Misalkan saya mempunyai persegi dan di dalamnya saya gambarkan 4 segitiga siku-siku seperti pada gambar. Kemudian saya beri nama. Kemudian saya buat gambar seperti berikut. Segitiga siku-siku, segitiga siku-siku, segitiga siku-siku. Maka kedua gambar sama dan kita dapatkan L1 sama dengan L2 ditambah L3 sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jika saya punya segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan sisi miring C dan siku-siku di AB, maka kita bisa rumuskan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, dan ini yang dinamakan teorema Pythagoras. Contoh soal. Diketahui sebuah kubus ABCD FG dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak titik A ke G. Kita gambarkan kubus ABCD EFGH. Kita cari A titik, jarak titik A ke G, maka kita garis. Kemudian kita cari segitiga siku-sikunya dengan bantuan garis A ke C dan G ke C, maka siku-siku di C. Maka kita bisa hitung A ke C sama dengan 4 kuadrat plus 4 kuadrat di akar sama dengan 4 akar 2. Kemudian kita cari jarak A G sama dengan akar 4 akar 2 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 4 akar 3. Audio Jungle. Sudut antar garis dan bidang. Misalkan saya mempunyai kubus ABCD EFGH dan garis FG, Audio Jungle. BG, BH, dan HD. Maka itu yang dinamakan sudut antar garis. Maka kita definisikan sudut antar garis adalah sebuah sudut yang terbentuk dari dua buah garis yang salah satu ujungnya saling berhimpit. Begitupun dengan sudut antara bidang. Misal kita punya bidang EFGH ABEF, maka sudutnya di F. Maka kita definisikan sudut antar bidang adalah sebuah sudut yang terbentuk dari dua buah bidang yang salah satu sisinya saling berhimpit. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.